Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, Senin pagi hari ini tanggal 21 April 2025. Kita selalu bersyukur, terima kasih. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan, kita masih dipelihara. Saya masih di kota Jember merangka melayani pekerjaan Tuhan. Ini anugerah Tuhan. Semua karena kasih setia Tuhan yang sudah menolong, menyelamatkan kita. Kemarin kita sudah ibadah Jumat Agung maupun ibadah Minggu Paskah, Pesah. Sudah melewati, Tuhan sudah lindungi kita. Tuhan sudah selamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Kita berbahagia, sungguh kita berbahagia. Sesuai dengan firman Tuhan di dalam Mazmur 33:12. Kita adalah bangsa yang dipilih sama Tuhan, bangsa yang berbahagia. Itu saya Pastor Yakob Rahmat. Pada pagi hari kami nyanyi, ku berbahagia. This is my story. This is my song. Saya merasa berbahagia karena Yesus yang sangat cinta. Tuhan yang memberikan kebahagiaan dan berkat buat setiap kita. Aku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, amin, haleluya. Aku warisnya, ku ditebus, amin, haleluya. Ciptaan baru, Roh Kudus, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku bernyanyi, haleluya, bahagia, amin, haleluya, memuji Yesus selamanya, amin, haleluya. Aku bernyanyi, bahagia, amin, terima kasih Tuhan. Memuji Yesus selamanya, amin, terima kasih Tuhan. Aku serahkan diri penuh kepada Engkau Yesus, haleluya. Dalam Tuhanku hatiku penuh damai, amin, haleluya. Sambil menyongsong kedatangannya kembali, amin, haleluya. Ku mau setia sampai akhir, amin, haleluya. Oh, aku bernyanyi bahagia, terima kasih Tuhan. Memuji Yesus selamanya, amin, haleluya. Aku bernyanyi bahagia, amin, haleluya. Memuji Yesus selamanya, terima kasih Tuhan. Kitab Mazmur pasal 33:12. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, amin, haleluya. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri, amin, haleluya. Kita berterima kasih pada Tuhan Yesus yang sudah pilih kita semua menjadi anak kesayangannya, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan
Ia segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ia Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Di dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang dialah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku Bapa. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosaku, semua salahku, dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini kami mau baca firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terima kasih kepada Bapa di surga. Saya merasa sukacita bersama Bapak Ibu bisa dipelihara Tuhan sampai hari ini Senin tanggal 21 April. Kalau saya ingat, mohon maaf salah atau saya salah ingat atau betul, hari ini adalah hari Ibu Kartini, sudah 21 April. Selamat buat ibu-ibu semua yang diberkati sama Tuhan. Ibu hari lahir Ibu Kartini ya. Selamat hari ibu-ibu ya. Ibu Kartini dipakai Tuhan. Karena Kartini almarhum dipakai Tuhan menjadi terobosan untuk bangsa Indonesia. Dan ibu-ibu juga dipakai Tuhan melahirkan. Saya punya seorang ibu. Kita bapak-bapak, kita semua lahir seorang ibu yang kita cintai dan kita hormati. Yesus lahir dari Bunda Maria yang sangat kita hormati, junjung tinggi. Mari Tuhan mau pakai bapak, ibu, saudara semua maju terus di dalam pekerjaan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yesus berfirman di dalam Mazmur 33:12 dikatakan, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Kita adalah bangsa milik Tuhan Yesus. Haleluya. Kita merasa bahagia dipilih sama Tuhan menjadi umat kesayangan Tuhan sendiri. Doa saya menyertai Bapak, Ibu, saudara semua bersama keluarga, dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita mau dipakai saudara ya, untuk kemuliaan Tuhan. Bukan kemuliaan dunia, karena dunia akan lenyap. Tapi kita dipakai untuk kemuliaan Tuhan yang kekal, Raja damai. Dia akan memerintah selama-lamanya dan bersama kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara semua. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib. Pada waktu saya menghadapi kesesakan, menghadapi apapun kita, tangan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Sebagai bukti nyata kita dipelihara sama Tuhan. Dari hari-hari saya sebut tanggal hari, dari sejak 1 April 2025, sekarang sudah tanggal 21 April. Waktu begitu cepat, 2 minggu lagi sudah bulan Mei, saudara ya. Sehingga nanti waktu berjalan terus, nanti kita sama-sama melaksanakan ibadah kenaikan Yesus ke surga. Setelah itu minta kepenuhan Roh Kudus ya. Saya dalam pelayanan nanti akan berdoa untuk jemaat-jemaat yang datang berdoa setiap sore selama 10 hari sudah. Minta kepenuhan Roh Kudus. Supaya dengan kekuatan Roh Kudus kita kuat menghadapi gonjang-gonjangan dunia ini. Ya, pasti dunia akan terjadi disaster, bencana alam, itu pasti terjadi. Itu kebenaran firman Tuhan. Dan sudah pernah terjadi kan, waktu peristiwa tsunami berapa ribu orang meninggal.
gempa bumi kemarin terjadi waktu berapa saat yang lalu tuh. Dan minggu-minggu lalu sudah dipanggil Tuhan almarhumah Titik Puspa. Ya, saya juga terkejut mendengar itu karena saya waktu SMA mendengar banyak lagu-lagu. Dia begitu baik, Bu Titik Puspa almarhum. Tapi Tuhan panggil semua satu persatu, tunggu giliran sudah. Sebetulnya manusia ini sebetulnya tunggu kematian sebetulnya. Tapi selalu saya katakan bagi saya pribadi, bersama keluarga, bersama kita Bapak, saya berdoa bukan menanti kematian, tapi saya menanti kedatangan Tuhan Yesus, Juru Selamat. Saya merindu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya, tapi kalau Tuhan panggil kematian, tidak apa-apa, kan itu haknya Tuhan. Tapi ada firman Tuhan katakan, bagi orang di dalam Kristus mati akan bangkit nanti. Jadi dua-duanya bagus. Baik menghadapi rapture nanti, tapi nanti yang baru bangkit nanti orang mati dulu loh saudara. Baru setelah itu rapture. Itu 1 Tesalonika 4, 16, 17. Yang terlebih dahulu bangkit, yang mati di dalam Tuhan bangkit dahulu, selalu baru rapture. Ya, pokoknya dua-duanya yang penting kita di dalam Tuhan. Hidupku bagi Tuhan. Baik mati dalam Tuhan, hidup bagi Tuhan. Mati dan hidup milik Tuhan. Roma 14 ayat 8. Pokoknya apapun keadaan sudah tetap setia sama Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Ya, mari kita membaca 1 Tawar pasal 8. Haleluya, puji Tuhan atas kemurahan Tuhan. Kita membaca Alkitab 1 Tawar pasal 8 supaya selesai saudara, supaya besok kita lanjutkan pasal 9. Pasal 8 dan 29 sampai 40 tentang keturunan Saul dari suku Benyamin saudara ya. Ini suku Benyamin karena Rom 8, bukan Rom 8, Tawarikh pasal 8. Tawarikh pasal 8 itu bicara ayat 1 sampai ayat 40, itu bicara tentang keturunan Benyamin saudara ya. Ya kita membaca keturunan Saul. Tetapi di Gibeon, diam bapak Gibeon, yakni Yael, dan nama istrinya ialah Maka. Kalau kita bicara Gibeon, Gibeon itu tuh suatu tempat juga saudara ya. Tempat di mana Tuhan juga pernah bicara di Gibeon ya. Dengan Yosua. Kalau kita baca di dalam Yosua pasal 18, saya mau baca ya. Yosua 18 ayat 25, itu ada kata-kata, ada kota namanya Gibeon. Saudara, saya mau baca ya. Yosua pasal 18 ayat 25 itu saya mau baca sebentar, saya mau buka saudara ya. Saya buka Alkitab ini. Yosua 18 ayat 25. Di situ ada Gibeon juga. Gibeon, Rama, Beerot ya. Yosua 18 ayat 25. Juga kalau kita bicara di 1 Raja pasal 3 ayat 5, itu juga ada tempat namanya Gibeon ya. Saya mau baca 1 Raja pasal 3 ayat yang kelima saudara. 1 Raja pasal 3 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Tadi saya katakan salah, bukan Yosua, Salomo. Dalam mimpi pada waktu malam berfirman Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Itu di Gibeon. Jadi Gibeon nama tempat saudara ya. Ya, Gibeon itu ada di daerah dari semua suku Benyamin, karena juga tertulis dalam Alkitab ya, Gibeon itu tempat yang dikasih untuk suku Benyamin saudara ya. Dan oleh karena itu kita berterima kasih kepada Tuhan kalau kita baca Alkitab ini supaya kita makin mengerti. Nah, saya lanjutkan lagi, tapi Gibeon, dia bapak Gibeon, yakni Yael, dan nama istrinya ialah Maka. Anak sulungnya ialah Abdon, lalu Sur, Kis, Baal, Nadab, Gedor, Ahio, Seher, dan Miklot yang memperanakan Simea juga pergi diam berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem bersama saudara mereka yang lain. Di Yerusalem ya. Saya sudah katakan untuk Israel bagian selatan ibu kota Yerusalem. Jadi Benyamin sebetulnya perbatasannya ini ya, bersuku Benyamin perbatasan antar utara dan selatan. So. Tapi pada itu pecah setelah Raja Salomo, pecah kerajaan Israel utara-utara, ibu kota tadi yang Sihem berubah menjadi Samaria, tapi kalau yang selatan Yerusalem ya. Di mana Yerusalem ini ibu kota kerajaan Israel di bagian selatan ya, di mana di dalamnya ada suku Benyamin dan suku Yehuda dan sebagian kecil suku Lewi. Jadi 10 suku ya ada di kerajaan Israel utara ya, sebagian ada Lewi, ada masuk di dalam selatan ya. Ner memperanakan Kis, Kis memperanakan Saul, Saul memperanakan Yonatan, Malkisua, Abinadab, dan Esbal. Nah, disebut di sini banyak bicara tentang Saul, keturunan Benyamin. So, nanti saya mau terang tentang Saul secara
singkatnya. Anak Yonatan ialah Meribal dan Meribal memperanakan Mikal. Jadi Yonatan ini anak Saul, saudara ya. Di mana Yonatan itu membangun hubungan begitu akrab dengan Daud. Nah, saudara sudah pernah baca ya. Jadi luar biasa ya. Nanti kita akan baca kupas kembali nanti kalau di waktu kita kupas waktu di raja-raja sudah kita pernah kupas ya. Nah, itu Yonatan saudara ya. Anak Yonatan ialah Meribal dan Meribal memperanakan Mika. Anak Mika ialah Piton, Melek, Taria, dan Ahaz. Di sini Mika bukan Nabi Mika, soalnya nulis kitab Mika bukannya beda nih ya. Nah, ini keturunan dari Saul aja ini ya. Ahaz memperanakan Yoada, Yoada memperanakan Alamet, Asmawet, dan Zimri. Zimri memperanakan Mosa, Mosa memperanakan Bina. Anak orang ini ialah Rafa dan anak orang ialah Elasa dan anak ialah Asel. Asel mempunyai 6 orang anak dan ini nama-nama mereka: Asrikam, Bohru, Ismail, Searia, Obaja, dan Hanan. Itulah sekalian yang anak-anak Asel. Di sini ada nama Ismail, Obaja, bukan maksudnya itu anak daripada waktu Abraham ya punya istri Hagar. Bukan ini Ismail, beda ya. Seperti saya Yakub, banyak nama Yakub, nama Ismail banyak, tapi bukan itu maksudnya. Bukan saya Yakub anak Abraham waktu 3.000-4.000 tahun yang lalu. Saya beda soalnya. Jadi nama bisa sama ya. Jadi makanya pentingnya kita sebagai anak Tuhan yang sudah dibaptis dalam jembatan pelayanan saya, setiap anak Tuhan yang sudah dibaptis, saya pasti kasih nama-nama Alkitab dengan berdoa dulu ya. Nah, di sini nama-nama Alkitab sudah ya. Terus 38, Asel mempunyai 6 orang anak dan inilah nama-nama mereka: Azikam, Bohru, Ismail, Seria, Obaja, dan Hanan. Itulah sekalian yang anak Asel. Anak Esek saudaranya ialah Ulam, anak sulungnya lalu Yeus, anak yang kedua, dan Elifelet anak yang ketiga. 40 yang terakhir, anak Ulam itu anak orang berani, anak orang berani maksudnya ya, orang-orang berani, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, pemanah-pemanah, anak dan cucu mereka banyak 150 orang, mereka semuanya itu termasuk Bani Benyamin. Termasuk Bani Benyamin. Nah, ini saya mau terangkan tentang Saul, saudara ya. Saul ini kan berasal dari suku Benyamin yang dipilih Tuhan raja pertama ya. Karena kalau kita baca dalam 1 Samuel pasal 8 itu waktu itu sistem pemerintah bangsa Israel kan sistem pemerintahan tuh teokratis saudara, karena langsung dipimpin oleh Tuhan, perintah Tuhan melalui hakim-hakim ya, ada Gideon ya, hakim-hakim semua itu ya, ada Deborah itu. Tetapi sistemnya teokratis karena Tuhan. Tapi kalau kita baca di 1 Samuel pasal 8 ya, mulai bangsa itu bandel, dia minta raja kan. Kalau saya minta baca 1 Samuel pasal 8 ayat 6 saudara ya, itu dikatakan demikian. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Nah, jadi minta izin kepada Tuhan. Kata Tuhan, ya sudah, ayo pilih. Jadi mereka terpilih Saul ya, Saul itu dari Benyamin ya, seperti di dalam ayat pasal 15 ya, 1 Samuel pasal 15 ya. Coba ini secara singkat saja saudara ya. Ini kamu berkatan sebut Raja Saul. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja dan raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi. Itu sejarah diangkat Saul menjadi raja ya. Padahal sebetulnya Saul itu waktu sebelum dipilih, dia tuh sebetulnya bersembunyi, saudara. Ya, dia sendiri ada sifat baiknya, ada rendah hatinya. Dia tidak mau jadi raja, disembunyi. Kalau kita baca 1 Samuel pasal 10:22, itu waktu mau ditunjuk dicari raja, ya. Nah, itu kita baca di 1 Samuel 10:22, dia bersembunyi. Saya mau baca 1 Samuel pasal 10:22. Sebab itu ditanyakan pula kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Bersembunyi Saul, saudara. Ya, soalnya dia sendiri tidak mau menjadi raja, bersembunyi, dia merasa rendah hati, dia layak menjadi raja begitu. Nah, ini sejarah untuk positifnya Raja Saul. Dan positifnya juga dia adalah raja yang dipilih Tuhan. Seperti awalnya bagus, saudara, sehingga menang ya, lawan Amalek menang. Nah, tapi kelemahannya waktu lawan Amalek ini, dia tidak taat kepada perintah Tuhan. Ini penting, saudara. Ya, kalau ditanya kira-kira Saul memerintah Israel berapa tahun? Memang di dalam Alkitab terus dalam Kisah Rasul ya, itu memerintah 40 tahun, saudara. Ya, 40 tahun ya. Oleh karena itu, tapi
Kalau lihat ini, sebetulnya Raja Saul ini gara-gara dia tidak taat kepada perintah Tuhan. Ini menjadi masalah. Ya, tapi kalau dia sendiri taat, saya kira wah bagus sekali. Dan mereka tidak taat waktu dia disuruh perintah Tuhan, Raja Agag semua harus dibunuh. Kenyataan dia tidak taat kepada firman. Ini oleh itu mari buat Bapak Ibu, waktu kita baca Alkitab, belajar kita supaya kita menjadi anak Tuhan yang taat. Jangan menjadi orang Kristen yang bandel. Jangan, ya. Taati kepada firman Tuhan, karena Yakobus pasal 1 ayat 22 bahwa kita harus menjadi pelaku firman. Lakukan semua perintah Tuhan. Seperti saya beritakan firman Tuhan pagi malam pagi. Ini dasarnya perintah Tuhan. Baca di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Beritakan firman baik dalam keadaan baik maupun tidak baik. Dalam Imamat 8 ayat 35. Supaya di dalam kemah pertemuan itu selama 7 hari di depan kemah lakukan setia, beritakan firman. Saya mau beritakan firman Tuhan dan saya mau taat. Semua firman Tuhan katakan, mari kita mau belajar taat, tidak boleh bandel. Sehingga hidup kita diberkati sama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Aku bernyanyi, amin, haleluya. Bahagia, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Memuji Yesus selamanya, amin, haleluya. Aku bernyanyi bahagia, aku sangat bahagia dalam nama Tuhan Yesus. Memuji Yesus, amin, haleluya. Selamanya, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, amin, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia, amin, haleluya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera, amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Selamat pagi. Tuhan semua berkati kita semua. Sebelum beraktivitas, berjaga dan berdoa melalui berita firman Tuhan pagi ini, mari kita menjadi anak Tuhan yang taat. Jangan seperti Saul yang bandel. Taatlah menjadi pelaku firman. Hidup kita diberkati sama Tuhan Yesus. Amin. Immanuel.